Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mewandari akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu jurnal koreksi kesalahan. Nah, dalam akuntansi, jurnal koreksi kesalahan yaitu tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Dalam menyusun jurnal koreksi kesalahan, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Untuk yang pertama yaitu melakukan jurnal penghapusan, yaitu jurnal yang salah dihapus. Kemudian langkah yang kedua yaitu jurnal sebenarnya. Nah, dalam jurnal sebenarnya ini jurnal diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk jurnal ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Selanjutnya ada contoh soal yang akan kita input dalam menyusun contoh jurnal koreksi kesalahan. Nah, untuk soalnya tanggal 5 Januari 2020 dibayarkan gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 725 juta, namun dicatat oleh bagian keuangan sebesar 752 juta. Nah, dalam ini berarti jumlahnya yang salah, dari 725 juta menjadi 752 juta, dia kebalik. Nah, untuk yang pertama ada jurnal semula pada tanggal 5 Januari 2020. Untuk akunnya beban pegawai dalam LO, debitnya ada debitnya sebesar 752 juta. Untuk kreditnya ada RKPPKD sebesar 752 juta. Selanjutnya dalam akun LRA-nya pada 5 Januari 2020, untuk debitnya ada belanja pegawai sebesar 752 juta. 152 juta. Selanjutnya ada jurnal koreksi untuk LO-nya pada tanggal 5 Januari 2020. Debitnya ada kas di kas daerah sebesar 27 juta. 27 juta ini selisih dari 752 juta dan 725 juta. Selisihnya ada 27 juta. Selanjutnya untuk akun LRA-nya, di debitnya ada estimasi perubahan sal sebesar 27 juta. Oke, contoh soal 1 selesai. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini pada tanggal 8 Februari 2020 dibayarkan gaji pegawai dengan nilai 725 juta, namun pada hari dan tanggal yang sama dicatat oleh bagian keuangan sebesar 826 juta sebagai belanja barang. Jadi ini angkanya salah dan akunnya pun salah, dari belanja pegawai menjadi belanja barang. Oke, untuk jurnal semulanya LO pada tanggal 8 Februari 2020, dalam akunnya namanya beban barang LO, debitnya 826 juta. Kreditnya ada kas di bendahara pengeluaran 826 juta. Untuk LRA-nya tidak ada jurnal ya. Selanjutnya untuk jurnal koreksi dalam LO-nya pada tanggal 8 Februari 2020. Debitnya ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 101 juta. Beban pegawai di debit 725 juta. Di kreditnya ada beban barang LO 826 juta. Untuk LRA-nya tidak ada jurnal. Next, ada jurnal setelah koreksi tanggal 8 Februari 2020. Nama akunnya beban pegawai LO, debitnya sebesar 725 juta.
Kreditnya ada kas di bendahara pengeluaran 725 juta. Untuk akun LRA-nya ada belanja pegawai terhadap estimasi perubahan saldo. Belanja pegawai sebesar 725 juta. Estimasinya 725 juta. Oke, contoh soal kedua selesai. Selanjutnya ada contoh soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Pada tanggal 23 Mei 2019, diterima setoran pendapatan sewa gedung sebesar 45 juta. Setoran tersebut dicatat oleh bagian keuangan sebesar 54 juta. Pada tanggal 27 Januari 2020, waktu menyusun laporan baru diketahui kesalahan tersebut. Berarti ini untuk angkanya yang salah dari 45 juta menjadi 54 juta. Ini dalam catatan 2019 dan baru diketahui pada saat akhir tahun dalam menyusun laporan keuangan. Oke, pada tanggal 23 Mei 2019 debitnya ada kas di kas daerah sebesar 54 juta. Kreditnya ada pendapatan sewa gedung sebesar 54 juta. Dalam akun LRA-nya pada tanggal yang sama debitnya ada estimasi perubahan saldo sebesar 54 juta. Kreditnya ada pendapatan sewa gedung sebesar 54 juta. Next, selanjutnya untuk jurnal koreksi pada tanggal 27 Januari 2020. Untuk debitnya ada ekuitas sebesar 9 juta. Juta ini selisih antara 54 juta dan 45 juta. Selisihnya ada 9 juta. Nah, untuk kreditnya ada kas di kas daerah sebesar 9 juta. Untuk akun LRA-nya pada tanggal 27 Januari 2020, debitnya ada defisit LRA sebesar 9 juta. Kreditnya ada estimasi perubahan saldo sebesar 9 juta. Oke, contoh soal nomor 3 selesai. Selanjutnya untuk contoh soal terakhir, soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Diketahui terjadi kesalahan dalam penerbitan pengadaan mobil dinas tahun yang lalu senilai 430 juta. Namun nilai dalam SP2 DLS tercatat 435 juta. Supplier sudah menyetorkan kelebihan belanja pada tanggal 25 Januari 2020. Pada bulan Juni, laporan keuangan tahun 2018 sudah diterbitkan. Berarti ini untuk kesalahan pencatatan pada tahun 2018 dalam pengadaan mobil dinas. Jurnal semulanya dalam LO-nya, debitnya ada beban mobil dinas sebesar 435 juta. Kreditnya ada kas di kas daerah 435 juta. Dalam akun LRA-nya, debitnya ada belanja mobil dinas 435 juta. Kreditnya ada estimasi perubahan saldo 435 juta. Next, untuk jurnal koreksi dalam akun LO, ada debitnya ada kas di kas daerah sebesar 5 juta. 5 juta ini selisih antara 435 juta dan 430 juta, selisihnya 5 juta. Kreditnya ada ekuitas. Selanjutnya dalam akun LRA-nya estimasi perubahan saldo di debit sebesar 5 juta. Kreditnya ada surplus LRA sebesar 5 juta. Nah, tersebut adalah 4 contoh soal dalam mengerjakan jurnal koreksi kesalahan dalam pemerintahan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.